Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengkonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengkonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis-jenis binatang halal. Binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyak jenisnya. Ciri-ciri binatang tersebut adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal dagingnya. Pertama, binatang ternak, yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. Dua, kelompok unggas, yaitu ayam, bebek, angsa, burung bangau, dan sejenisnya. Yang ketiga, binatang lainnya, yaitu kelinci, kerbau rawa, dan belalang. Keempat, semua daging dari binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib anak ketahui bahwa binatang yang halal dimakan adalah yang tidak dilarang di dalam syariat Islam. Namun, binatang yang halal yang ingin dikonsumsi wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Islam. Nah, lalu bagaimana agar binatang yang disembelih halal dan diridai Allah? Agar binatang yang disembelih halal dan diridai Allah, maka harus memperhatikan rukun penyembelihan binatang berikut ini. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih. Alat harus menggunakan pisau yang tajam, menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Selanjutnya, binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Bukan hanya binatang yang hidup di air laut saja yang dihalalkan, namun makhluk hidup yang hidup di air laut seperti ganggang laut, rumput laut, kerang, dan mutiara juga halal untuk dimanfaatkan manusia. Bangkai belalang, bangkai ikan air laut dan air tawar, hati, dan limpah. Bangkai ikan dan belalang, adapun selain dua binatang tersebut maka haram hukumnya. Hati dan limpah, jadi semua darah hukumnya haram kecuali hati dan limpah. Selain itu, kerang, ikan laut yang diawetkan dengan es, ikan yang dikemas dalam kaleng atau sarden, ikan yang diawetkan dengan garam atau ikan asin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, manfaat binatang halal. Menyehatkan badan, terhindar dari penyakit, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menghindarkan diri dari larangan Allah dan perbuatan dosa, mencerdaskan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah belajar mengenai binatang halal. Sekarang binatang haram. Binatang haram. Pengertian binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi sebagaimana ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah mengharamkan binatang tertentu karena terdapat bahaya apabila manusia memakan binatang tersebut. Jenis-jenis binatang haram. Binatang yang diharamkan dalam penjelasan Al-Quran. Jenis-jenis binatang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai surat Al-Maidah ayat 3 adalah sebagai berikut. Bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang yang dicekik, binatang yang dipukul, binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk, binatang yang telah dimakan binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala, binatang yang kotor atau menjijikan. Binatang yang menjijikan seperti binatang yang buruk dan kotor, yaitu cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, dan jalalah, atau binatang yang memakan kotoran, keledai kampung atau jinak.
Binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis. Yang pertama, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan. Di antaranya ular, gagak, tikus, anjing, kalajengking, cicak, tokek, dan burung elang. 2. Burung yang berkuku tajam seperti elang, garuda, nuri, dan lain-lainnya. 3. Binatang buas dan bertaring seperti harimau, serigala, anjing, kucing, kera, dan lain-lain. 4. Binatang yang hidup di dua alam seperti katak dan buaya. 5. Binatang yang dilarang untuk dibunuh yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Nah, berikut beberapa hewan yang hidup di dua alam dan hukum memakannya. Anjing laut, hukumnya halal. Kura-kura dan penyu hukumnya halal. Buaya termasuk hewan yang haram karena memiliki taring yang kuat dan buas. Kepiting hukumnya halal. Katak atau kodok hukumnya haram. Akibat memakan binatang haram: mendapatkan dosa karena melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah, mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit, tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi binatang halal dan haram. Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.